Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Hidayat dari kelas BC72 NIM 1847441014, nomor urut 10. Nah, adapun judul yang saya ambil adalah pemanfaatan YouTube sebagai media belajar e-learning di masa pandemi COVID-19-19. Pendahuluan. Nah, sekolah saat ini sangat senang dan ditunggu oleh siswa dan siswi, ialah di mana guru berlahan hadir dan masuk kelas, sehingga keadaan kelas menjadi bahagia oleh siswa dan gembira. Pada sisi lain, menggembirakan pula adalah saat sekolah libur, maka terlihat terang muka para siswa yang berat akan menjadi sumringah bahagia karena senangnya. Misalnya tidak ada beban yang lumayan berat. Nah, sekarang di masa pandemi COVID-19 di Indonesia, sekolah pun harus menjadi terpaksa diliburkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, saat ini pada bulan Juli lalu 2020 yang telah melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, 7 bulan lalu sekolah diliburkan tanpa ada kegiatan belajar mengajar. Meski usaha konvensional misalnya penugasan, membaca buku, mewajibkan para siswa tidak membaca buku, paket-paket, dan didampingi oleh para orang tua siswa di rumah, menjadi kepastian untuk tetap mempertahankan kualitas pendidikan yang berstandar di sekolah. Nah, berangkat dari itu, dari semua pihak dan uraian tersebut, penulis mengkaji lebih jauh dengan judul pemanfaatan YouTube sebagai media belajar e-learning di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana persepsi siswa dan orang tua terhadap penggunaan YouTube sebagai media belajar, dan menganalisa bagaimana minat siswa jika kegiatan ini nantinya benar dijalankan di sekolah di Indonesia. Nah, serta pemanfaatan ini telah dijalankan, diharapkan bisa dijadikan asesmen hasil belajar siswa dan pemanfaatan YouTube sebagai media belajar. Nah, dari segi tinjauan pustaka, kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai mutu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah baik buruknya suatu benda. Nah, kadar tarafnya, derajatnya, misalnya kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Dalam pengertian mutu mengandung derajat tingkat keunggulan suatu produk, hasil kerja, dan upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible ataupun intangible. Nah, faktor pendidikan adalah sebagai input. Nah, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan, konteks hasilnya pendidikan berlandaskan pada prestasi yang dicapai oleh sekolah tiap kurun waktu tertentu. Prestasi berupa pencapaian atau hasil pendidikan atau student achievement dalam berupa tes kemampuan akademis, dapat pula dalam bentuk prestasi di suatu cabang olahraga seni lainnya. Nah, konsep kualitas dalam konsep relatif memiliki dua aspek, yaitu dari sudut pandang produsen, yaitu mengukur kualitas pendidikan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan, sedangkan dari sudut pandang konsumen adalah pelanggan, maka kualitas tersebut ditunjukkan dengan memenuhi tuntutan pelanggan itu sendiri, menurut Edward Sellis dalam Nucleus 2003. Pada konteks pendidikan, kualitas diartikan adalah konsep relatif, terutama hubungan erat dengan kepuasan pelanggan atau konsumen. Nah, konsumen pendidikan terdapat dua aspek mendasar, yakni pelanggan dalam dan luar. Pelanggan dalam adalah organisasi sekolah dan staf kependidikan lainnya. Ada 3 kelompok pelanggan eksternal, yaitu pelanggan eksternal primer dan pelanggan sekunder dan pelanggan tersier. Nah, menurut Kanisa pada tahun 1997 dalam Nurkolis, nah, pelanggan eksternal primer ialah peserta didik. Pelanggan eksternal sekunder adalah wali murid dan pemerintah. Nah, sedangkan pelanggan eksternal tersier adalah kerja dan seluruh komponen masyarakat. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode
explanatory research yang bertujuan untuk menelah dan menjelaskan suatu fenomena tertentu. Zulganef 2008. Nah, pendekatan penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis deskriptif dan verifikatif. Nah, data yang didapat untuk keperluan ini terdiri dari yaitu data utama, primer, dan data tambahan atau sekunder. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data perolehan pada penelitian ini yaitu lapangan dan kepustakaan. Nah, penggunaan analisa pada penelitian ini yaitu analisa deskriptif. Hasil dan pembahasannya. Nah, analisa deskriptif pemanfaatan YouTube sebagai media belajar menurut siswa dan orang tua itu yang pertama. Nah, melalui pertanyaan yang disebarkan pada kuesioner untuk kepentingan penelitian ini, maka penulis tahu tanggapan dari responden mengenai persepsi siswa dan orang tua terhadap pemanfaatan YouTube sebagai media belajar dalam belajar dan skala yang digunakan. Pada penelitian ini yang digunakan adalah skala Likert, yang mana per pertanyaan memiliki 5 opsi jawaban. Bentuk pernyataannya disusun melalui metode Likert. Nah, dari data yang telah disebarkan dapat dilihat bahwa responden rata-rata skor siswanya yakni 4,45 yang berada pada interval 4,20 sampai 5,00. Artinya responden siswa yaitu siswa dan orang tua sangat setuju dengan pemanfaatan YouTube sebagai media belajar. Nah, dari hasil wawancara, siswa dan orang tua merasa gembira dan tertarik karena selain mengerjakan tugas sekolah, mereka juga mempunyai kesempatan untuk menilai hasil karya dan pekerjaannya di YouTube. Nah, tentunya dapat dilihat oleh pengguna YouTube lainnya. Yang kedua adalah analisa deskriptif minat belajar siswa. Nah, dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai minat dalam belajar dan sangat berminat menunjukkan rata-rata pada skor sebesar 4,45 pada interval 4,20 sampai 5,00. Artinya, siswa sangat berminat dalam belajar menggunakan metode media belajar dari YouTube. Nah, adapun kesimpulan dan sarannya berdasarkan dari analisa yang dilaksanakan pada penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggapan siswa dan orang tua mengenai rencana pemanfaatan YouTube sebagai media belajar dan belajar adalah sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat dengan skor 4,45. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan YouTube sebagai media belajar sangat diminati oleh siswa maupun orang tua. Hal tersebut bisa dilihat dari skornya yaitu 4,45. Minat siswa melalui YouTube dirasakan meningkat dengan alasan karena ketika belajar melalui YouTube dapat diputar berulang-ulang ketika siswa tidak memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, selain itu, YouTube bisa dilihat di mana saja dan kapan saja selama siswa menggunakan HP atau PC dan masih terdapat jaringan internet yang mendukung. Orang tua bisa menguasai proses belajar dengan langsung dan orang tua secara langsung mengetahui kondisi anaknya melalui pembelajaran daring di rumah. Nah, dengan adanya YouTube diharapkan kedepannya bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang utuh dan bisa mendukung proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga artikel ini bisa selesai, terkhusus kepada dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah, dalam hal ini Bu Nur Haida MPD. Nah, dan seluruh teman kelas BC72 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, sekian review dari jurnal pemanfaatan YouTube sebagai media belajar e-learning di masa pandemi COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.